Kemudian contoh ghasab yang ada di perkantoran. Ya, mungkin tanpa kita sadari kita menggunakan peralatan kantor, misalnya printer kantor untuk mencetak dokumen pribadi. Ya, tanpa izin dari si pemilik kantor tersebut. Atau kita membawa pulang alat-alat tulis yang sudah disediakan oleh kantor untuk kebutuhan dinas, tapi kita ambil, bawa pulang, dipakai untuk keperluan pribadi, ataupun dipakai untuk kebutuhan anak kita sekolah, ya. Ataupun kita menggunakan telepon kantor untuk panggilan pribadi tanpa izin. Ini pun termasuk dari perbuatan ghasab. Jika penggosok, pengambil, perampas hak orang lain, ternyata dia menjual, ya, farabiha, menjual apa yang dirampasnya, kemudian dapat untung, raddahu ma'ar ribah, maka dia harus mengembalikan pokoknya dan juga keuntungannya. Seorang ulama ahli ibadah luar biasa ditanya, jemaah sekalian, ditanya begini, wahai syekh, apakah engkau rindu kepada Allah? Saya ini jawab, enggak. Tanya lagi, Syekh, rindu enggak sih sama Allah? Wong kata enggak, kata saya. Kok bisa sih? Kau rindu enggak? Enggak, orang dibilang enggak. Ini yang nanya nih heran, kan Syekh ini rajin ibadah, rajin sholat. Lalu saya ini karena ditanya terus jawab apa? Wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian ba'da zuhur ini kita akan membahas tentang salah satu bab fikih berkenaan dengan ghasab atau mengambil ataupun menguasai ataupun merampas hak milik orang lain, yang tentu saja banyak terjadi di kalangan kita, yang bisa jadi tanpa kita sadari. Pokok pembahasannya yaitu kita akan membahas pengertian ghasab, hukum ghasab dan juga dalilnya, sebab terjadinya ghasab, kemudian ketentuan-ketentuan ghasab dan juga contoh-contoh ghasab yang ada di sekitar kita. Insyaallah kita akan mengambil rujukan dari dua kitab, yaitu kitab Minhajul Muslim dan kitab Matan Abu Syuja'. Baik, kita masuk ke pengertian. Ghasab ini secara fikih artinya adalah al-istila ala malil ghair qahran bi ghairi haqqin, yaitu menguasai harta milik orang lain yang bukan miliknya sendiri. Qahran artinya dengan cara paksa, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Kalau dengan hak misalnya ada akad jual beli, atau ada akad meminjam, ada akad menyewa, nah ini berarti dengan hak. Wadzalika kan yastawli ahadun ala dari ahadin, misalnya seseorang menguasai rumah orang lain. Kalau tanpa hak berarti dia masuki rumah tersebut tidak ada akad apa-apa, dia masuk begitu saja. Kalau ada akad tentu saja misalnya dengan sewa, atau mungkin meminjamkan kepada orang tersebut 1 malam, 1 pekan, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Fayuskunuha, dia tinggal dalam rumah tersebut. Audabati ahadin fayarkabuha, ataupun kendaraan orang lain, kemudian dia mengendarai kendaraan tersebut.
Ya mungkin ada yang mengendarai kendaraan orang lain diizinkan hanya 1 hari, dia pakai lebih dari 1 hari. Misalnya 2 hari atau mungkin 1 pekan, yang si pemilik aslinya tidak ridha dengan apa yang dilakukan tersebut. Kalau kita melihat dari matan Abu Syuja disebutkan di sini ada tambahan, yaitu zulman mujaharatan. Kalau tadi qahran, zulman artinya dengan menzalimi orang lain, dan juga secara terang-terangan. Ini perbedaan tadi. Kalau mengambilnya sama. Kemudian pengertian istilah di sini dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan di daerah masing-masing. Kapan dikatakan ini adalah sebuah istilah atau penguasaan? Mungkin berbeda antara satu dengan yang lain, bergantung pada norma yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian termasuk juga mengambil harta orang lain, mimma laisa bimalin. Bisa jadi yang diambilnya itu tidak dianggap sebagai sebuah harta. Di sini contohkan adalah kajil di maitah. Misalnya kulit hewan disembelih, dalam fikih dikatakan itu tidak termasuk dalam harta. Namun karena itu sudah dimiliki oleh seseorang dan dia mengambilnya, nah ketika mengambilnya dia menguasainya, maka itu pun dikatakan sebagai perbuatan ghasab. Nah, di sini katakan bahwasanya kharaja bi'udwan al-istila bi'aqad, keluar dari pengertian udwan atau dengan mengambil dengan cara paksa tadi, kalau penguasaannya dengan akad, ada akad tertentu yang ditandatangani atau disepakati antara pihak si pemilik dengan si pemakai. Misalnya tadi saya katakan ada jual beli ataupun sewa menyewa ataupun peminjaman. Nah, ini berbeda. Dalam hal ini berbeda. Baik, kita masuk ke hukum dari merampas orang lain, merampas hak orang lain. Ya sudah pasti hukumnya adalah muharramun, diharamkan. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Cara yang batil banyak. Satu pintu di antara cara yang batil itu adalah dengan cara ghasab. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun." Ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan juga darah kalian haram sesama kalian. Nah, di sini Nabi SAW hendak menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak boleh kita mengambil hak milik saudara kita. Antar sama kita, mengambil hak orang lain diharamkan. Kemudian hadis Nabi SAW, "Man iqtata'a minal ardi shibran zulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah dengan cara yang zalim, tawaqahu yaumal qiyamah min sab'i ardin, maka akan dikalungkan pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi yang di bawahnya lagi. Ya, di bawahnya lagi nih, ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ma'lum ri'in muslimin illa an thayyibi nafsih, bahwa tidak halal harta seorang muslim atas muslim yang lain kecuali atas kerelaan atau keridhaan dari dirinya sendiri. Artinya ketika berpindah harta dari satu kepada orang lain, maka si pemberi ridha untuk memberikan hartanya dia kepada saudaranya. Jadi kalau mengambil tanpa ridhanya, maka dikatakan ini sebagai perbuatan ghasab. Nah, kaum muslimin sekalian, istilah ghasab ini populer di kalangan santri pesantren. Biasanya kata ghasab ini identik dengan ngambil sendal. Ya. Misalnya santri berbaris untuk di masjid misalnya, ya, untuk mengambil sendal. Tiba-tiba ada yang mengambil sendal orang lain. Ketika pemiliknya keluar dari masjid, dia tidak mendapatkan sendalnya. Nah, ini di pesantren hukuman seperti ini berat. Ya, biasanya
sandalnya dikalungkan, kemudian tuliskan di dadanya, saya tidak lagi melakukan ghasab. Ya, diperlihatkan kepada para santri. Nah, ini kalau ghasab di pesantren. Namun ada juga ghasab yang tanpa disadari di kalangan pendidikan. Misalnya di sini katakan di sini adalah pinjam buku pelajaran tanpa izin. Padahal si santrinya yang pemilik aslinya membutuhkan. Ya, dia mengambilnya dan tidak mengembalikannya lagi. Maka perbuatan mengambil tersebut juga dikatakan ghasab. Atau dia mengambil makanan milik temannya dari lemari. Ya, biasa kalau santri punya lemari-lemari, ya, dia mengambil tanpa izin dari temannya. Atau mungkin peralatan mandi. Biasanya kalau peralatan mandi di pesantren itu, ya, sabunnya ada yang menyimpan di kamar mandi. Kamar mandi sudah biasa dipakai, ya. Sabunnya bermacam-macam, itu ada sabun milik A, milik B, milik C. Nah, ini ketika dia masuk, ya, aturannya tidak boleh mengambil milik orang lain. Dia harus mengambil milik dia. Tapi karena gitu ya, dia mengambil milik punya temannya, maka mengambil milik temannya tersebut, mengambil sabunnya tersebut juga dikatakan sebagai ghasab. Nah, ini contoh-contoh yang ada di pesantren. Kemudian kalau di masjid bagaimana? Ya, sama halnya tadi, misalnya seseorang mengambil sandal atau sepatu jamaah yang lain. Ya, suka begitu biasanya kalau kita keluar karena mendapatkan nasihat dari ustadz, kita harus keluar dengan, ya gitu ya, mengambil sesuatu yang mendapatkan sesuatu yang bagus. Ya, karena bagus, maka dia menggosok milik jamaah yang lain yang lebih bagus dari sandalnya. Ini bisa seperti itu ya. Ataupun dia mengambil sajadahnya milik jamaah yang lain. Nah, ini contoh yang ada di ghasab. Mungkin juga dia mengambil tempat yang sebelumnya ditempati oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada kebutuhan, kita sudah menyimpan sajadah kita di situ. Ya. Kemudian ada kebutuhan, kita keluar sebentar. Ketika keluar ternyata tempat kita ditempati oleh orang lain. Maka perbuatan itu pun dikatakan sebagai perbuatan mengambil hak orang lain. Kemudian contoh ghasab yang ada di perkantoran. Ya, mungkin tanpa kita sadari kita menggunakan peralatan kantor, misalnya printer kantor untuk mencetak dokumen pribadi. Ya, tanpa izin dari si pemilik kantor tersebut. Atau kita membawa pulang alat-alat tulis yang sudah disediakan oleh kantor untuk kebutuhan dinas, tapi kita ambil, bawa pulang, dipakai untuk keperluan pribadi, ataupun dipakai untuk kebutuhan anak kita sekolah, ya. Ataupun kita menggunakan telepon kantor untuk panggilan pribadi tanpa izin. Ini pun termasuk dari perbuatan ghasab. Nah, ini contoh tadi yang juga sama, ya. Kemudian ketentuan yang keenam, idza ittarajal ghasib bima ghasabahu farabiha. Jika penggosok, pengambil, perampas hak orang lain, ternyata dia menjual, ya, farabiha, menjual apa yang dirampasnya, kemudian dapat untung, raddahu ma'ar ribah, maka dia harus mengembalikan pokoknya dan juga keuntungannya.